Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Maya Marsa Ande, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan skala, jarak, dan peluang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Contohnya, 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. 0,5 liter bensin. Jika saat ini bensin Andi hanya bersisa 0,5 liter, jelas jarak tempuh bensinnya menjadi lebih pendek. Jika sisa bensin Andi masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km, oleh karena itu rumah Virgo berjarak 10 km, maka dengan sisa bensin 0,5 liter, Andi masih bisa sampai ke rumah Virgo. Perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terikat jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Contoh soal, Ibu Budi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Budi 72 cm, lebih dari tinggi badan adiknya, tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Pembahasannya, dari soal diketahui tinggi badan bayi sama dengan 48 cm. Sementara tinggi badan Budi sama dengan 48 ditambah 72 cm sama dengan 120 cm. Dengan mencari hasil bagi diperoleh tinggi badan bayi sama dengan 5:2. Jadi tinggi badan Budi dan tinggi badan adik Budi adalah 5:2. Kita masuk pada yang kedua, yaitu skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya skala ditulis dengan awalan 1. Contoh skala adalah 1:500.000. Ingat, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 500.000 cm atau 5 km pada keadaan sebenarnya. Secara matematis, skala dirumuskan sebagai berikut. Skala juga terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan. Artinya ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran sebenarnya atau biasa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk gambar. Faktor skala dibagi menjadi 2, yaitu faktor pembesaran jika faktor skala K atau K/1 dengan K lebih besar 1. Yang kedua, faktor pengecilan jika faktor skala K atau 1/K dengan 0 lebih kecil dari K lebih kecil dari 1. Contoh soal, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Satuan untuk jarak sebenarnya harus diubah menjadi satuan cm atau jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 150 km jarak pada peta sama dengan 5 cm.
meter. Skala sama dengan 5 kedua nilai dibagi dengan 5. Skala pada peta. Sekarang kita masuk pada jarak, yaitu jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI dari jarak adalah meter. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh suatu benda, kita bisa menghitung jarak tempuh benda tersebut. Dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Contoh, Ronald berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Ronald berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Jawabannya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan 10 km per jam dikali 2 jam, sama dengan 20 km. Jadi, Ronald telah menempuh jarak 20 km selama ia berlari. Baiklah, sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu peluang. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahannya ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Misalnya, contoh tadi yaitu sebuah mata uang logam yang dilemparkan ke atas akibat dapat muncul sisi gambar atau G, atau sisi angka atau A, maka sisi yang akan muncul tidak dapat dikatakan secara pasti. Misalkan contohnya, sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu kelima? Pembahasannya, banyaknya titik sampel sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 5N. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan daripada materi perbandingan skala, jarak, dan peluang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.